Turistas adalah film horor yang dirilis pada tahun 2006, menceritakan tentang sekelompok turis asing yang sedang berlibur di Brasil, tanpa mengetahui bahwa tempat yang mereka kunjungi menyimpan bahaya mematikan. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan adegan seorang wanita yang meringis kesakitan, namun belum dijelaskan apa yang terjadi padanya. Adegan kemudian beralih ke 3 orang turis bernama Alex, B, dan Amy, yang tengah melakukan perjalanan menggunakan bus melalui daerah terpencil di Brasil. Mereka bertiga sebenarnya dalam perjalanan pulang setelah liburan, dan memilih jalur darat demi menghemat biaya. Perjalanan awalnya berjalan lancar, namun situasi berubah saat sopir bus yang ugal-ugalan hampir membuat kendaraan mereka jatuh ke jurang. Dalam kepanikan, sopir menyuruh seluruh penumpang untuk segera keluar. Meski bus akhirnya terguling, semua penumpang berhasil selamat. Mereka pun mengambil barang-barang mereka dari bus dan berkenalan dengan 3 turis lainnya, yaitu Liam, Finn, dan seorang wanita bernama Prue. Mereka semua kemudian menunggu di pinggir jalan, berharap ada bus pengganti yang datang menjemput. Saat menunggu, Prue memotret seorang anak setempat. Tindakan ini membuat ayah anak tersebut marah, karena masyarakat setempat sangat sensitif terhadap turis asing akibat kasus penculikan dan perdagangan organ, termasuk anak-anak. Demi menghindari konflik, rombongan turis memutuskan pergi lebih jauh ke dalam hutan dan tanpa sengaja menemukan sebuah pantai tersembunyi yang indah dan belum pernah dikunjungi turis sebelumnya. Tergoda oleh keindahan tempat tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk bermalam di sana. Terlebih setelah diajak oleh pasangan turis lain, Stefan dan Annika. Sore harinya, seorang pria lokal datang dan diperkenalkan oleh Alex kepada teman-temannya. Malam itu mereka berpesta, berdansa, dan minum bir di pantai tanpa memikirkan rencana pulang. Keesokan paginya, mereka bangun dan menyadari bahwa semua barang berharga telah hilang, termasuk paspor, dompet, dan peralatan penting lainnya. Sementara itu, Stefan dan Annika ternyata telah diculik oleh penduduk setempat. Mereka dibawa ke suatu tempat seperti layaknya hewan buruan. Dalam usaha melarikan diri, Annika berhasil melepaskan ikatan Stefan dan mencoba kabur. Namun Stefan tertangkap dan dibacok hingga tewas. Annika yang berlari tanpa arah tidak menyadari bahwa di depannya terdapat jurang, hingga akhirnya ia terjatuh dan meninggal seketika. Sementara itu, ke-6 turis lainnya berjalan menuju pemukiman warga, berusaha bertanya kepada penduduk sekitar dengan bantuan Prue yang mengerti bahasa Brasil. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban yang jelas hingga melihat seorang anak kecil mengenakan topi milik Alex. Tanpa pikir panjang, Alex langsung mengejar anak tersebut yang lari ketakutan. Namun, anak itu malah dilempar batu oleh Alex, hingga terjadi pertikaian antara para turis dan warga setempat. Kiko datang tepat waktu dan segera menyuruh mereka pergi dari tempat itu, karena orang tua si anak kemungkinan besar akan balas dendam. Prue kemudian memberitahu Kiko bahwa semua barang-barang mereka telah hilang. Anehnya, Kiko tampak tidak terkejut, seolah sudah tahu akan hal itu. Ia pun menawarkan bantuan untuk membawa mereka keluar dari desa melalui jalan rahasia yang hanya ia ketahui, yakni melewati sebuah goa untuk mencapai desa lain. Namun, saat melompat di dalam goa, kepala Kiko terbentur batu cukup keras, sehingga pelarian mereka harus dihentikan sementara untuk mengobati lukanya, karena hanya Kiko yang tahu jalan tersebut. Ketika mereka melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam hutan, mereka menemukan sebuah rumah yang tampak tidak berpenghuni. Setelah memeriksa sekeliling, mereka memastikan rumah itu benar-benar kosong. Di dalamnya terdapat obat-obatan, pakaian pria dan wanita, serta makanan yang cukup. Setelah makan malam dan berbincang sejenak, mereka pun tertidur. Namun malam harinya, mereka mendengar suara mencurigakan dari luar. Alex yang mengintip melalui jendela melihat sebuah helikopter mendarat. Mereka segera berlari menuju helikopter tersebut dengan harapan diselamatkan. Namun seorang wanita yang turun dari helikopter justru memperingatkan mereka untuk segera melarikan diri. Kiko yang paham akan bahaya itu langsung pergi. Tetapi para turis lainnya justru ditangkap dan dipukuli hingga pingsan. Ketika sadar, Amy dan Finn sudah berada di sebuah ruang operasi
di dalam rumah itu. Sementara itu, Alex, B, Liam, dan Prue dikurung di dalam kandang hewan yang berada di halaman. Disinilah rahasia kelam akhirnya terungkap. Seorang dokter bernama Zemora ternyata berencana mengambil organ tubuh mereka. Ia mengaku melakukan ini sebagai bentuk balas dendam terhadap maraknya pencurian organ anak-anak Brasil. Organ-organ para turis tersebut akan ia sumbangkan kepada warga setempat. Setelah operasi terhadap Amy selesai, salah satu kaki tangan Zamora mendatangi kandang dan bersiap membawa turis berikutnya untuk menjadi korban. Namun, saat salah satu kaki tangan Zamora hendak membawa turis berikutnya, ia tiba-tiba dipukul oleh Kiko yang datang secara mengejutkan dan berhasil membunuh pria itu. Para turis yang kini bebas pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun, para pria memilih kembali ke rumah untuk menyelamatkan Finn dan Amy. Sementara, P dan Prue kabur lebih dulu dan menunggu di dekat air terjun sesuai rencana. Liam berhasil masuk dan menemukan Finn, lalu membawanya keluar. Sayangnya, Amy tampaknya sudah tewas. Aksi penyelamatan mereka ternyata diketahui oleh salah satu anak buah Zamora. Meski mereka sempat berhasil melukai pria itu, tetapi Finn malah terkena tembakan, dan Liam juga ikut tewas ketika berusaha melawan. Kini mereka hanya tinggal berempat. Sesampainya di air terjun, B masih setia menunggu. Sedangkan Prue sudah terlebih dahulu menyelam masuk ke dalam air. Dengan petunjuk dari Kiko, mereka berenang melalui jalur goa yang sempit dan berbahaya. Namun, di tengah perjalanan, Kiko tertembak oleh salah satu anak buah Zamora dan tewas di tempat. 3 turis yang tersisa, Alex, B, dan Prue, terus berenang hingga B sempat tertinggal di belakang. Beruntung, B berhasil membunuh salah satu bawahan Zamora yang mengejarnya. Kini, hanya tersisa Zamora dan 1 anak buahnya. Setelah keluar dari dalam air, mereka berhadapan langsung. Dalam perkelahian sengit, Alex berhasil menghantam wajah Zamora dengan batu sekuat tenaga. Saat Zamora memerintahkan anak buahnya untuk menembak para turis, pria berambut panjang itu justru menembak Zamora dan berbalik membantu mereka. Akhirnya, pria tersebut membawa mereka ke desa terdekat untuk mendapatkan perawatan. Penduduk desa pun turut membantu dengan membiayai kepulangan mereka. Sebagai tanda penyesalan, pria berambut panjang itu juga mengembalikan barang-barang mereka yang sebelumnya dicuri. Perilaku sebagian wisatawan asing yang datang ke negara berkembang hanya untuk bersenang-senang tanpa memahami kondisi sosial dan budaya. Mereka sering bersikap ceroboh, merasa aman karena status mereka sebagai turis, dan mengabaikan potensi bahaya di sekitar mereka. Pesan ini mengingatkan bahwa sikap sembrono saat berwisata bisa berujung pada bencana. Menjadi wisatawan yang bijak berarti tetap rendah hati, menghargai budaya setempat, dan selalu menjaga kewaspadaan. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.